Pak Ali, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Risti. Iya, ini wacana baru apa gimana nih Pak soal ojol masuk di UMKM? Saya kira ini sudah lama ya, kalau kita ikuti pemberitaannya kan ini memang sudah dibahas cukup lama, minimal dalam 2 bulan terakhir lah Mm-mm. kita lakukan pembahasan terkait ini dengan berbagai pihak di ekosistem transportasi berbasis aplikasi ini. Artinya pembahasannya bukan hanya dengan teman-teman driver ojol, tetapi juga dengan semuanya aplikator, termasuk UMKM merchant yang bagian juga dari ekosistem keseluruhan dari transportasi berbasis aplikasi ini, Mbak Risti. Oke, kalau Ya, kita bilang bahwa ini sudah menjadi alasan ya untuk bisa ditetapkan driver ojol, sebenarnya ada apa term and conditionnya atau statusnya nanti seperti apa sih? Karena kan kalau UMKM itu kan ada ada usaha atau retail ataupun jasa yang diperjualbelikan. Nah, di driver ini kan sebenarnya lebih ke jasanya saja. Prakteknya seperti apa, Pak Ali? ya. Baik, terima kasih. Saya kira gini, pertama kami ingin sampaikan pertimbangannya ya untuk kita coba dorong driver ojol ini sebagai pengusaha UMKM, khususnya usaha mikro. Yang pertama adalah yang kita pikirkan bukan hanya, walaupun ini yang termasuk yang utama ya, adalah kaitan dengan kesejahteraan drivernya sendiri. Sekali lagi kami sampaikan yang kita pikirkan adalah ekosistemnya. Ekosistem digital, khususnya transportasi berbasis aplikasi ini, yang memang keniscayaan kita ke depan bagaimana kita jaga ini supaya sehat, supaya adil, itu yang utama. Dan di dalamnya di situ termasuk adalah teman-teman driver ojol. Nah, yang kedua adalah nature dari usaha atau pekerjaan dari teman-teman driver sendiri. Di situ kan mereka tentunya yang mereka harapkan sehingga bekerja di sektor ini adalah fleksibilitas waktunya, ya kan? Fleksibilitas waktu tentu mereka harapkan. Yang kedua adalah kaitan dengan perlengkapannya dalam hal ini adalah motor, adalah modal sendiri mereka, bukan punya aplikator. Nah, dengan dua karakteristik itu tentunya tepat kalau diperlakukan mereka sebagai pengusaha mikro begitu dibanding dengan sebagai pekerja, karena kalau pekerja tentu ada di situ jam kerja yang diatur, kemudian dari segi pemberi kerjanya tanda kutip yang ini adalah aplikator, kalau ditetapkan sebagai pekerja tentunya mereka akan dikenakan sebagai kewajiban melekat yang tentunya secara ekosistem transportasi itu akan menjadi beban, dan keberlangsungan industri sendiri juga akan menjadi isu lah buat mereka ke depannya. Nah, itu keseimbangan itu yang sebenarnya buat yang kita jaga ya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan tadi, next-nya seperti apa ketika kebijakan sudah ditetapkan bahwa teman-teman driver ini sebagai pengusaha mikro, saya kira ya cara pandang kita terhadap mereka akan otomatis mereka sebagai pengusaha mikro. Bahwa akan ada misalkan dimintakan untuk membuat NIB misalkan ya, itu sebenarnya ada konsekuensi logis ketika nanti kita bicara apa yang bisa kita berikan ke mereka dalam hal insentif. Misalkan kita bicara mereka nanti eligible untuk mendapatkan KUR. Tentunya di antara persyaratan KUR adalah mereka harus memiliki NIB. Itu sebenarnya lebih tindak lanjutnya begitu. Tetapi secara prinsip policy kita akan memandang mereka sebagai pengusaha mikro, yang di situ adalah bagaimana kita bisa bantu mereka untuk memberikan berbagai kemudahan dan tumbuh kembang usahanya kita bantu gitu secara pemerintah. Begitu Mbak Risti saya kira ya. Oke, kalau kita bicara mengenai skemanya nanti ya, hitung-hitungannya akan seperti apa sih? Karena kan kalau UMKM ini kan berarti ditetapkan pajak juga. Nah, apakah nanti juga melihat dari pajak penghasilan, hal-hal yang seperti itu sudah terfikirkan secara rinci juga, Pak Ali? Sudah Mbak Risti, saya kira Hmm. dalam pembahasannya kita juga melibatkan DJP, melibatkan berbagai kementerian Besarannya lembaga sama, ya. Pak. Yang boleh mungkin diketahui juga oleh publik. Nah, dalam konteks pajak, kalau kita bicara spesifik pajak ya, justru dengan teman-teman driver ojol ini diperlakukan sebagai pengusaha UMKM, pengusaha mikro, ini mereka mendapatkan keuntungan yang lebih, karena kan
secara peraturan sampai 500 juta itu kan PPh-nya 0%. Ya. Ya, sampai 500 juta 0% tuh. Bandingkan apabila mereka misalkan dilakukan sebagai pekerja. PKP itu untuk dengan jumlah anggota keluarga 2 orang ya, misalkan misalnya dengan pasangan dan plus 2 anak, itu berapa tuh PKP-nya tuh? Saya kira masih di bawah 500 juta ya, kita harus perlu cek angkanya karena kalau bicara angka takut salah kan. Saya kira masih di bawah 500 juta ya. Okay. Artinya dengan sebagai pengusaha mikro itu mereka bisa lebih mendapat kemudahan dalam konteks pajak begitu, Mbak Risti. Nah, kalau melihat dari alasan-alasan yang disampaikan Pak Ali ini kan sebenarnya bagus ya. Artinya para driver ojol sudah mempunyai status tersendiri. Kedepannya apakah juga dari sistem insentif dan lain-lain sebagainya akan sama dengan sebelumnya? Karena kan sistemnya dulu ojol itu mitra dan mendapatkan insentif. Nah, ketika mereka berdiri sendiri sebagai seorang pengusaha lah atau pelaku UMKM, akan berlaku nggak itu insentif-insentif? Tetap berlaku. Tetap itu berlaku. Oke. Saya sampaikan tetap berlaku ya. Nah, tadi Mbak Rizky sempat menyebutkan kaitan dengan mitra ya. Kalau kita berbicara mitra atau hubungan kemitraan, sebenarnya itu secara otomatis driver ojol statusnya adalah sebagai usaha begitu. Karena kemitraan itu atas usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar. Kemitraan maksudnya begitu. Okay. Jadi kalau pekerja dan pemberi kerja itu hubungannya buat kemitraan gitu ya. Nah, selama ini memang kita selalu menganggap sebagai mitra mereka, tetapi secara formal kemitraan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang UMKM, Undang-Undang 20 maupun PP 7, statusnya harus sebagai usaha mikro kecil. Nah, itu yang baru ditetapkan sekarang. Nah, kemudian kemarin dengan secara formal itu belum ditetapkan sebagai pengusaha mikro, teman-teman driver ojol kan dapat contohlah bonus hari raya gitu ya. Yang waktu itu dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mendorong itu. Nah, nantinya akan tetap mendapatkan itu. Kita menggaransi itu tetap dapat. Bahkan setelah ditetapkan menjadi pengusaha mikro, tentunya di depan tadi sudah saya sampaikan, mereka akan punya akses atas misalkan bersubsidi dari pemerintah, program-program pendampingan kaitan dengan bagaimana UMKM naik kelas, mereka juga akan eligible bisa mendapatkan itu. Nah, program itu bukan cuma atas dimanfaatkan atau diberikan terhadap driver ojolnya, barangkali bisa juga kita perluas untuk keluarganya. Misalkan pasangannya nanti bisa kita dorong untuk membuka suatu usaha, kemudian pemerintah memberikan bantuan, mendampingi begitu. Jadi naik kelasnya itu bukan atas pribadinya, tapi keseluruhan dari rumah tangganya, keluarganya, gitu yang kita dorong ke depannya, Mbak Risti. Oke, berarti kalau begini prosedurnya ada registrasi yang harus dilakukan para driver ojol supaya memudahkan dia juga nantinya misalnya untuk mengakses KUR. Bisa ya Pak Ali? Iya, benar Mbak Risti, bisa. Nah, oke, seperti apa proses pendaftarannya? Mungkin satu-satu kita bahas ya. Dari bagaimana kemudian driver ojol ini supaya mendapatkan status tadi pelaku UMKM, apakah harus meregistrasi ke Kementerian UMKM dan sebagainya, persyaratannya apa? Mungkin juga boleh disampaikan. Nah, yang pertama yang harus dipahami ketika nanti Perpresnya sudah secara resmi keluar, status teman-teman driver ojol sebagai pengusaha mikro itu otomatis mereka kita pandang secara pemerintah kita perlakukan sebagai usaha mikro. Nah, kaitan dengan pendaftaran NIB, kemudian ya hal-hal yang sifatnya administratif itu bisa dikerjakan sambil berjalan dan konteksnya dalam rangka mereka mengakses insentif tersedia. Misalkan gini maksudnya, oke, sekarang sudah sebagai usaha mikro kan tidak selalu setelahnya mereka jadi pengen apply KUR, kan tidak seperti itu. Yeah. Nah, ketika mereka apply KUR, tentu persyaratannya adalah dia harus punya NIB. Nah, baru dia urus NIB. Kemudian, misalkan setelah sebagai pengusaha mikro, pemerintah mengadakan suatu pelatihan apa, atau memberikan insentif apa, itu prasyaratnya adalah NIB. Ya, mereka baru di situ mereka
berarti ada kebutuhan untuk meng-apply NIB. Tetapi atas keseluruhan driver ojol, di mana sekarang itu kalau kita bicara jumlah akun itu sampai 4,1 juta, walaupun yang aktif itu hitungan kami sekitar 1 juta, itu tidak harus, maksudnya kita registrasikan semuanya, nggak harus kayak gitu. Nanti ketika mereka ada kebutuhan untuk akses insentif itu, baru mereka melakukan itu nggak apa-apa. Tapi cara pandang kita tadi dalam konteks hubungan kemitraan, dalam konteks policy, itu mereka sebagai pengusaha itu udah dimulai begitu peraturan terkait ini nanti diterbitkan. Begitu saya kira. Oke. Untuk persyaratan nantinya kan terkait juga dengan institusi perbankan ataupun juga dengan perkreditan lain, misalnya kalau mereka ingin meminjam dana dan permodalan usaha lah, kita bisa bilang begitu. Ya. Persyaratannya akan sama dengan pelaku UMKM lainnya atau akan ada kemudahan-kemudahan juga yang diberikan, Pak Ali? Saya kira per sekarang yang bisa kita sampaikan sih relatif sama ya. Kemudian tapi kemudahannya udah tersedia sebenarnya. Misalkan kalau kita bicara KUR, dalam konteks kebutuhan driver ojol, itu kan yang paling dekat kan untuk membeli motor misalkan ya. Yeah. Selama ini teman-teman driver ojol itu membeli motor kalau kredit mungkin lewat leasing ya. Dengan lewat leasing itu dikenakan bunga bisa sampai 20%. Nanti kalau mereka bisa memanfaatkan KUR, mereka hanya dikenakan bunganya itu hanya 6%. Itu kan artinya suatu kemudahan ya. Dan ketika KUR di bawah 100 juta itu tanpa agunan tambahan. Ini kan suatu kemudahan yang tersedia benar-benar untuk segmen yang usaha mikro, yang dalam hal ini adalah teman-teman driver ojol itu berada di situ gitu. Ya, kemudahan lainnya tambahan, kalau bicara kemudahan tambahannya apa nih di luar UMKM yang ada? Saya kira dari pembahasan kita hadir juga misalkan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dari BKPM, mereka juga udah komit untuk bantu, misalkan dalam konteks nanti ketika mereka butuh NIB, ini saya nggak bicara mereka jadi wajib NIB, ketika menulis kayak gitu jadi agak salah tuh. Wajib NIB iya, tetapi ketika butuh untuk diadministrasikan NIB, Kementerian Investasi bersedia untuk fasilitasi itu. Walaupun kemarin disampaikan butuh waktu sekian grace period, misalkan 6 bulan atau berapa, tetapi dari sisi kementerian yang berwenang itu akan proaktif untuk memberikan fasilitasi. Itu juga sesuatu yang lebih nih dibanding dengan kementerian yang lain. Nah, terus sapa UMKM juga nanti kita akan optimalkan untuk bisa bagaimana teman-teman driver ojol ini bisa melakukan pendaftaran ini begitu dengan mudah. Saya kira itu kita siapkan semua. Oke. Jadi secara implementasi kebijakan sudah siap ya, Pak Ali ya? Tentu kita, karena tadi saya bilang ya, pembahasan ini sudah cukup intens gitu ya. Antisipasi teknis implementasinya juga kita lakukan preparasi yang cukup lah untuk menjalankan ini. Oke. Ada himbauan yang mau disampaikan? Ya, makasih melalui RRI barangkali kepada teman-teman driver ojol, saya kira teruslah bersemangat bekerja, berusaha. Saya kira pemerintah memikirkan betul kesejahteraan, pelindungan buat teman-teman driver, dan pola status sebagai pengusaha mikro ini, saya kira ini yang paling tepat, tentu memperhatikan ekosistem keseluruhan. Karena ketika ekosistem keseluruhan yang menjadi tempat teman-teman driver ojol ini terganggu, ini juga akan menjadi gangguan buat teman-teman driver. Dan status ini kita tetapkan, kita keluarkan kebijakannya dengan memperhatikan ekosistem transportasi berbasis aplikasi ini agar ke depan semakin sehat, semakin adil, dan semakin berkembang lah. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak Ali, terima kasih banyak waktunya bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Pagi. Ali Mansyur yang merupakan Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dari Kementerian UMKM, dan seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa kemitraan berjenjang yang dilakukan terhadap para driver ojol diharapkan bisa menambah pendapatan dan juga menambah kesejahteraan bagi mereka.